mampu menolongku. Dia mampu, Dia mampu, ku tahu Tuhan mampu, ku tahu Tuhanku mampu menolongku. Dia membalut yang luka, Dia bebaskan belenggu, Dia buat yang lumpuh berjalan, yang buta jadi sembuh. Dia mampu, Dia mampu, ku tahu Tuhan mampu, ku tahu Tuhanku mampu menolongku. Dia mampu, Dia mampu, ku tahu Tuhan mampu, ku tahu Tuhanku mampu menolongku. Dia mampu, Dia mampu, ku tahu Tuhan mampu, ku tahu Tuhanku mampu menolongku. Dia membalut yang luka, Dia bebaskan belenggu, Dia buat yang lumpuh berjalan, yang buta jadi sembuh. Dia mampu, Dia mampu, ku tahu Tuhan mampu, ku tahu Tuhanku mampu menolongku. Oke. Ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitabnya dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Nah, kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia di penjara waktu itu. Nah, oke, kita membaca dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, dari ayat yang barusan saya bacakan, saya memberikan tema khotbah saya atau tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu setia sampai mati. Sekali lagi, setia sampai mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang setia sampai mati, ini bukan hal yang gampang untuk dilakukan oleh setiap manusia. Karena berbicara tentang kematian, ini hal yang sulit, hal yang menyedihkan. Apalagi kita belum berada di dalam Kristus. Apalagi kita belum diselamatkan, belum lahir baru. Ini akan menjadi hal yang sulit bagi kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beda halnya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus di sini memberikan satu pernyataan dengan tegas bahwa kematian merupakan keuntungan baginya. Ini patut dipertanyakan. Mengapa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kematian merupakan keuntungan baginya? Mengapa? Nah, dan hal ini yang mengantarkan kita pada pertanyaan yang pertama. Mengapa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kematian itu merupakan keuntungan baginya? Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini,
Karena Rasul Paulus sudah diselamatkan. Karena Rasul Paulus sudah berada di dalam Kristus. Sehingga dia mengatakan kematian itu merupakan keuntungan baginya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Rasul Paulus diselamatkan pada saat itu, hidupnya sangat kacau. Sangat kacau. Dia dikatakan orang yang sangat jahat. Sangat ganas. Menganiaya jemaat Tuhan. Bahkan dia membunuh jemaat Tuhan yang adalah tubuh Tuhan sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dia sebelum dia diselamatkan, saya sudah katakan tadi bahwa dia adalah orang yang sangat jahat, sangat ganas. Tetapi kemudian saudara, Rasul Paulus diselamatkan. Dia menerima Tuhan. Dan dia sadar bahwa segala sesuatu yang dia lakukan di luar iman, yaitu menganiaya jemaat Tuhan, itu dia anggap sampah. Karena dia melakukan segala kejahatan itu di luar Tuhan, di luar iman yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pertobatan Rasul Paulus merubah masa depan. Ada perubahan di dalam dirinya. Dan pada saat itulah dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dengan sangat semangat, sangat antusias menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Dia membalas kejahatannya yang dulu. Dengan mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan dia mengutuk dirinya. Dia berkata di 1 Korintus 16 ayat yang ke-9 dia mengatakan, jika aku tidak memberitakan Injil, terkutuklah aku. Ini pernyataan Rasul Paulus. Jika dia tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan, terkutuklah dia. Jadi Paulus merupakan pribadi yang sangat giat, sangat antusias melayani Tuhan. Bahkan dia dicaci maki, dianiaya, dipenjarakan. Bahkan dia mati karena kebenaran. Mengapa dia rela mati? Mengapa dia setia sampai mati? Ini pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Mengapa dia setia sampai mati? Karena apa? Karena dia sudah berada di dalam Kristus. Sehingga dia membuat pernyataan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Oh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus mati dipegal karena kebenaran. Ya, karena kebenaran. Sehingga dia berkata di 2 Korintus pasal yang terakhir ayat ke-8 dia berkata, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dapat dilakukan hanyalah untuk kebenaran. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melayani Tuhan semasa ia hidup. Jadi Rasul Paulus dia setia sampai mati. Karena apa? Karena dia sudah ada di dalam Kristus. Dan sebelumnya juga Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib baginya. Sudah setia mati. Setia sampai mati bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu dan bagi semua orang berdosa. Dan siapa yang percaya dan bertobat kepada Tuhan seperti Rasul Paulus, maka kematian baginya merupakan keuntungan. Dan semasa hidupnya di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Bahkan di Roma pasal 14 ayat 8 di situ, Paulus mengatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, itu adalah milik Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Rasul Paulus membuat pernyataan bahwa kematian merupakan keuntungan. Karena dia sudah ada di dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu?
yang sedang mendengarkan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah berada di dalam Kristus? Kita bisa berada dalam Kristus karena kita percaya dan bertobat seperti Rasul Paulus, menyadari diri kita bahwa kita adalah orang yang paling berdosa. Jika kita tidak menyadari diri kita orang berdosa dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana bisa kita ada di dalam Tuhan? Bagaimana bisa kita membuat pernyataan seperti Rasul Paulus bahwa kematian merupakan keuntungan bagi kita? Oh, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tahu kita berada di dalam Tuhan? Itu melalui Alkitab, melalui kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini, dalam kekristenan, ada berbagai macam pengajaran. Tetapi pilihannya ada pada diri kita. Karena kenapa? Karena kita mempunyai kehendak bebas. Bebas memilih, bebas memutuskan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan kepada kita di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi keputusannya ada dalam diri kita, menguji apakah Injil yang disampaikan kepada saya, pengajaran yang disampaikan kepada saya, iman saya selama ini sudah benar atau tidak. Kita sendiri yang mengujinya. Mempunyai sikap hati yang kritis itu sangat baik untuk mengetahui, untuk mencari tahu apakah pengajaran yang saya dapati selama ini, yang saya imani selama ini, apakah sudah sesuai dengan Alkitab, yang membuat saya keyakinan, yang mempunyai kepastian bagi kita bahwa kapanpun kita mati pasti masuk surga. Dan Rasul Paulus memastikan hal ini, bahwa kapanpun dia mati dalam keadaan apapun dia pasti masuk surga. Karena apa? Karena dia sudah berada di dalam Kristus. Itulah sebabnya dia membuat pernyataan, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, dia setia sampai mati karena kebenaran. Dan itu tidak sia-sia. Itu menjadi keuntungan bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Jika kita berada di dalam Kristus, maka itu juga menjadi keuntungan bagi saya, bagi Bapak Ibu, dan siapapun yang menerima Tuhan, yang menerima tebusan Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib, bagi kita semua manusia yang berdosa. Tetapi ingat, memang Tuhan mati untuk semua manusia yang berdosa. Tetapi ada syaratnya. Kita harus percaya. Seperti di Tesalonika, di 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Jadi Tuhan Yesus memang mati untuk seluruh manusia, tetapi terutama bagi mereka yang percaya. Jadi supaya kita ada di dalam Kristus, supaya kita diselamatkan, kita harus percaya dan bertobat. Ya, bertobat dengan segenap hati. Percaya dengan segenap hati. Maka kita akan berada di dalam Kristus. Jadi kematian itu akan menjadi keuntungan bagi kita jika kita sudah berada di dalam Kristus. Kita setia sampai mati karena kita sudah berada di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama. Hal yang pertama tadi, mengapa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan karena dia sudah diselamatkan. Dan yang kedua, karena suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Sang Pemberi hidup. Itulah sebabnya merupakan suatu kebahagiaan Rasul Paulus, menjadi satu keuntungan baginya. Karena suatu saat nanti dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu
saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, kematian dan kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan. Mengapa saya sebut anugerah dari Tuhan? Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan Tuhan memanggil kita. Itulah sebabnya kita harus tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah percaya dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mengecek, koreksi pengajaran yang selama ini kita imani. Kita lihat iman kita. Kita cari tahu kebenarannya di dalam Alkitab. Sehingga kita juga dapat membuat pernyataan seperti Rasul Paulus. Dia setia sampai mati karena kebenaran. Dia mengatakan bahwa kematian itu menjadi keuntungan baginya. Oh, saudara dikasihi Tuhan. Orang yang berada di dalam Kristus yang bisa mengatakan hal yang seperti ini. Rasul Paulus setia sampai mati, saudara. Dia mati dipegang. Sebelumnya dia dicaci maki, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan seperti yang saya katakan, dia mati dipenggal karena kebenaran. Mengapa dia mempunyai keyakinan yang kokoh seperti itu sampai dia mati karena kebenaran? Karena Yesus Kristus. Karena dia tidak takut lagi kapan dia mati. Itulah sebabnya dia mempunyai semangat memberitakan Injil. Karena dia sudah mempunyai keyakinan yang kokoh. Sudah mendapat Injil yang benar. Sudah menerima Yesus Kristus dengan sepenuh hati dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi iman yang murni, Injil yang murni adalah kita dapat melalui Alkitab. Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Dan di dalamnya mengandung kebenaran yang absolut. Tidak ada salah. Dengan demikian, kita sudah sepatutnya lah orang percaya, orang Kristen mengimani Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab tidak ada kebenaran yang dapat memerdekakan kita. Karena Injil ini menyelamatkan kita. Sesuai dengan Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Oke, saya akan bacakannya untuk kita sebagai ayat penutup. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-17 katanya sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Alkitab. Di dalam firman Tuhan nyata kebenaran Allah. Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepadanya, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita yang menerima Tuhan, kita menjadi orang benar. Kita beriman kepada Tuhan, kita menjadi orang benar di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita bisa membuat pernyataan. Karena kita sudah mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sehingga kita juga dapat membuat pernyataan seperti Rasul Paulus. Bahwa kita hidup untuk Tuhan dan mati adalah keuntungan. Ya, jadi dikatakan untung oleh Rasul Paulus itu merupakan suatu kebahagiaan baginya. Karena kenapa? Karena yang pertama, dia ada di dalam Kristus, dia setia sampai mati karena kebenaran, karena sudah ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, yaitu dia akan bersama-sama dengan Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan Rasul Paulus. Dan juga kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu yang telah menerima Yesus Kristus. Sekiranya melalui firman Tuhan
yang sudah saya paparkan, ada berkat yang kita dapati. Dan Maranatha,